Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai elastisitas bagian yang kedua dengan bahasan A. Gaya pemulih pada pegas, B. Hukum Hooke, dan C. Energi potensial pegas. Jangan lupa like dan share ke teman-teman siswa dan siswi semuanya, dan jika ada materi-materi yang kurang dipahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat untuk belajar fisika secara gratis dengan cara klik subscribe, dan kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Bahasan yang pertama, elastisitas bagian yang kedua, yaitu gaya pemulih pada pegas. Oke, kita bahas apa itu gaya pemulih dan apa itu pegas. Pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Benda elastis ini sudah dibahas pada video pembelajaran yang pertama, adalah benda yang jika diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan, bentuk benda atau ukuran benda akan kembali ke bentuk semula. Kemudian berikutnya, gaya pemulih pada pegas adalah gaya yang timbul pada pegas untuk mengembalikan posisinya ke keadaan setimbang. Perhatikan pegas berikut ini. Pegas ini awalnya panjangnya adalah dari sini sampai ke sini. Kemudian pegas tersebut ditarik dengan gaya yang besarnya 100 Newton, sehingga pegas tersebut bertambah panjang sebesar 0,2 meter. Nah, gaya yang bekerja pada pegas ini kita namakan dengan gaya tarik. Karena pegas ini ditarik, maka pegas ini juga akan menarik yang arahnya ke sebelah kiri. Nah, gaya itu dinamakan dengan gaya pemulih, atau lebih tepatnya adalah gaya pegas. Jadi, pada pegas ini ada dua buah gaya. Yang pertama, gaya tarik. Ini menarik sini ya. Kemudian yang kedua, pegas juga itu menarik, yang arahnya itu ke sebelah kiri. Besar gaya tarik dan besarnya gaya pegas atau gaya pemulih besarnya sama, tapi arahnya itu berlawanan. Kemudian berikutnya, gaya pemulih atau gaya pegas ini banyak sekali dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada shockbreaker kendaraan, kemudian pada spring bed, dan banyak lagi yang lainnya. Di dalam shockbreaker terdapat sebuah pegas yang berfungsi meredam getaran saat roda kendaraan melewati jalanan yang tidak rata. Dengan demikian, kendaraan itu dapat dikendarai dengan nyaman. Ini beberapa contoh shockbreaker pada motor. Jadi pada saat mengendarai kendaraan dan melewati jalan yang tidak rata, dengan adanya shockbreaker ini akan menjadi lebih nyaman. Kemudian ini adalah contoh-contoh penggunaan shockbreaker pada mobil. Demikian juga dengan spring bed. Pegas-pegas yang disusun secara paralel di dalam spring bed ini akan memberikan kenyamanan saat Anda tidur di atasnya. Bahasan bagian yang ke B, yaitu hukum Hooke. Untuk lebih memahami hukum Hooke, perhatikan bahasan berikut ini. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas itu dihilangkan, maka pegas tersebut itu akan kembali pada keadaan semula. Ingat, pada saat gaya yang bekerja pada pegas itu dihilangkan, gaya pemulih atau gaya pegas akan mengembalikan keadaan pegas ke keadaan semula. Ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang ini adalah Robert Hooke. Melalui percobaannya, Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya, dan
besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Agar Anda dapat lebih memahami, mari kita lakukan percobaan Hooke. Perhatikan percobaan hukum Hooke berikut ini. Ini adalah sebuah pegas yang belum dikenai gaya. Panjang awalnya adalah dari sini sampai sini. Kemudian ini saya tetapkan saja, ini konstanta pegasnya adalah 500 Newton per meter. Kemudian pegas tersebut diberi gaya. Nah, yang pertama nanti diberi gayanya 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, dan 50 Newton. Nah, kemudian kita nanti tinggal mengisi pertambahan panjang pegasnya atau dilambangkan dengan delta L dengan satuan meter. Oke, kita mulai. Pegas ini kita beri gaya sebesar 10 Newton. Nah, 10 Newton. Pertambahan panjang pegasnya adalah 0,02 meter. Kita tulis di sini 0,02 meter. Kemudian sekarang gayanya kita tambah menjadi 20 Newton. Kita tambah menjadi 20 Newton. Nah, panjang pegasnya sekarang ini bertambah menjadi 0,04 meter. Kemudian gayanya ditambah lagi menjadi 30 Newton. Nah, pertambahan panjangnya sekarang menjadi 0,06 meter. Kemudian gayanya sekarang ditambah lagi menjadi 40 Newton. Nah, pertambahan panjang pegasnya ini menjadi 0,08 meter. Kemudian yang terakhir gayanya 50 Newton. Nah, pertambahan panjangnya menjadi 0,1 meter atau 10 cm. 0,1 meter. Nah, di sini terlihat bahwa jika gayanya itu membesar, pertambahan panjangnya juga itu membesar. Maka dikatakan besarnya gaya pada pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Tabel hasil percobaan hukum Hooke adalah sebagai berikut. Dari sini terlihat yaitu jika gayanya itu membesar, maka pertambahan panjang pegasnya juga ikut membesar. Nah, kalau dalam fisika dikatakan bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian ini adalah perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi ini 10 dibagi dengan 0,02 sama dengan 500. Kemudian 20 dibagi 0,04 sama dengan 500 dan seterusnya. Nah, nilai dari perbandingan besarnya gaya dengan pertambahan panjang pegas besarnya tetap. Nah, tetapan ini dinamakan juga dengan konstanta pegas. Kemudian berikutnya, dari tabel ini kita buat grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Grafik ini sumbu mendatar menunjukkan pertambahan panjang pegas, kemudian sumbu vertikal menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada pegas. Yaitu jika gayanya itu 10 Newton, maka pertambahan panjang pegasnya sama dengan 0,02 meter. Kemudian kalau gayanya 20 Newton, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,04 meter dan seterusnya. Nah, jika gayanya itu terus diperbesar, nanti akan sampai pada titik yang dinamakan dengan titik batas elastisitas. Jadi kalau misalkan gayanya itu di sini terus ditambah, maka pegas tersebut tidak elastis lagi. Nah, seperti di sini dikatakan bahwa Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya. Nah, jika gaya itu diteruskan, maka pegas tersebut itu tidak elastis lagi. Nah, dari grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas, misalkan ini batas elastisnya itu sampai di titik ini. Kemudian kalau gayanya itu lebih besar dari ini, maka pegas tersebut itu akan berada di daerah plastis atau daerah yang tidak elastis. Kemudian kalau gayanya itu diperbesar lagi,
nanti akan sampai pada titik patah atau pegas tersebut putus. Nah, itu keterangan dari grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Dari percobaan tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa suatu pegas apabila ditarik dengan gaya tertentu di daerah yang berada dalam batas kelentingannya akan bertambah panjang sebesar delta L, seperti ditunjukkan pada grafik ini. Jadi kalau pegas tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton akan bertambah panjang 0,02 meter. Kemudian kalau pegas tersebut ditarik dengan gaya 50 Newton akan bertambah panjang sebesar 0,1 meter. Dari hasil percobaan juga didapatkan bahwa besar gaya pegas sebanding atau berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, jika gayanya itu membesar, pertambahan panjangnya juga ikut membesar. Maka dikatakan gaya pegas sebanding atau berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Secara matematis, pernyataan tersebut itu dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan min K kali delta L. F sama dengan min K kali delta L itu dinamakan juga dengan rumus hukum Hooke. Keterangannya, F-nya gaya pegas, satuannya Newton atau dilambangkan dengan N, kemudian delta L-nya sama dengan pertambahan panjang pegas, satuannya meter, atau biasa dilambangkan dengan M. Kemudian K-nya adalah tetapan pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian tanda negatif pada rumus hukum Hooke ini diberikan karena arah gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan arah dengan arah gerak pegas tersebut, seperti gambar berikut ini. Jadi kalau pegas ini ditarik ke sebelah kanan, maka gaya pegas atau gaya pemulih arahnya itu ke sebelah kiri. Kemudian berikutnya, dari grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas dapat juga ditentukan tetapan pegas yang dilambangkan dengan K pada batas linearitas pegas atau pada batas daerah elastisitas, yaitu K sama dengan F per delta L sama dengan tangen alfa. Ingat, tangen alfa itu adalah sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan sudutnya sama dengan F dibagi dengan sisi di samping sudut. Nah, sisi di samping sudutnya adalah delta L. Atau tangen alfa ini sama juga dengan kemiringan daripada grafik F terhadap delta L. Kemudian berikutnya, bagian yang C adalah energi potensial pegas. Nah, langkah pertama kita harus paham dulu mengenai apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau tempatnya. Nah, kalian mungkin sudah belajar mengenai energi potensial gravitasi yang dirumuskan M kali G kali H. Nah, benda yang berada di atas permukaan tanah, maka benda tersebut akan memiliki energi potensial. Berarti benda tersebut memiliki energi potensial karena kedudukannya dari atas tanah. Kemudian, saat kita menarik pegas, sehingga pegas tersebut itu meregang, dan pegas tersebut itu bertambah panjang, tentu kita mengeluarkan energi untuk menarik atau meregangkan pegas tersebut. Energi yang kita keluarkan untuk menarik atau meregangkan pegas tersebut ini akan berubah menjadi energi potensial pegas. Jadi, energi potensial pegas biasanya dilambangkan dengan EP, merupakan salah satu bentuk energi
yang dimiliki oleh pegas saat kondisinya teregang atau tertekan. Jadi, pegas tersebut akan memiliki energi potensial pegas jika pegas tersebut itu dalam keadaan kondisi teregang atau tertekan. Jadi kalau teregang itu pegas tersebut ditarik, kalau tertekan pegas tersebut itu ditekan. Kemudian berikutnya, jika regangan atau tekanan itu dilepas, maka energi ini akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi gambar ini pegas yang ditarik, tapi di sini ditariknya oleh beban. Pegas tersebut meregang atau bertambah panjang sebesar delta L. Nah, karena pegas ini ditarik oleh gaya tarik beban yang besarnya itu adalah sama dengan berat beban atau yang dirumuskan M kali G, maka pegas ini juga akan menarik beban yang arahnya itu ke atas. Nah, pegas menarik beban, gayanya dinamakan dengan gaya gas yang dirumuskan F sama dengan min K kali delta L. Ingat, min ini hanya menunjukkan bahwa arah gaya pegas itu selalu berlawanan dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian berikutnya, besarnya energi pegas ini dapat diturunkan dengan menghitung luas di bawah grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Di besarnya energi potensial pegas itu sama dengan luas di bawah grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, jadi besarnya energi potensial itu sama dengan luas di bawah grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Luas di bawah grafik ini berbentuk segi 3. Maka rumus daripada segitiga itu adalah setengah alas dibagi tinggi. Alasnya, ini alasnya, itu sama dengan delta L. Dan tingginya, ini tingginya sama dengan gaya. Kemudian besarnya gaya itu dirumuskan K kali delta L. Maka besarnya energi potensial pegas setengah delta L kali delta L itu sama dengan delta L kuadrat dikalikan dengan K. Nah, ini rumus besarnya energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah K kali delta L kuadrat. Nah, keterangannya EP-nya itu adalah energi potensial pegas, satuannya itu adalah Joule atau biasa disingkat J. Kemudian delta L-nya adalah simpangan daripada pegas atau pertambahan panjang pegas, satuannya meter, biasa disingkat itu M. Kemudian K-nya adalah konstanta pegas atau tetapan pegas, satuannya adalah Newton per meter. Oke, untuk lebih memahami video pembelajaran tentang elastisitas bagian yang kedua, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Benda yang bermasa 4,5 kg digantungkan pada pegas sehingga pegas itu bertambah panjang sebesar 9 cm. Berapakah tetapan pegas tersebut? Saya kira ini sangat gampang sekali ya. Nah, dari soal ini diketahui massa bendanya 4,5 kg, kemudian pertambahan panjang pegasnya adalah 9 cm. Dirubah dulu ke dalam meter menjadi 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian tetapan percepatan gravitasi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah konstanta pegas atau tetapan daripada pegas. Kita langsung jawab saja. Konstanta pegas itu dirumuskan K sama dengan F dibagi dengan delta L. Kemudian cari dulu F-nya. F itu sama dengan
berat. Nah, berat dirumuskan itu sama dengan M kali G. Masanya tadi 4,5 kg dan G-nya adalah 10. 4,5 kali 10 sama dengan 450 Newton. Jadi besarnya gaya tarik pada pegas adalah 45 Newton. Kemudian besarnya konstanta pegas tadi dirumuskan K sama dengan F dibagi dengan delta L. K sama dengan F-nya 45 Newton dan delta L-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. 45 dibagi dengan 9 sama dengan 5. Kemudian 10 pangkat min 2-nya naik jadi plus. Jadi besarnya K-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Atau besarnya K sama dengan 500 Newton per meter. Soal nomor 2. Sebuah pegas yang digantungkan vertikal panjangnya 10 cm. Jika pegas diberi beban 1,2 kg, pegas akan bertambah panjang menjadi 19 cm. Berapakah panjang pegas tersebut jika diberi beban 1 kg? Dari soal diketahui panjang mula-mula pegas adalah 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian pegas tersebut diberi beban 1,2 kg. Kita namakan di sini bebannya M1 sama dengan 1,2 kg. Kemudian pegas akan bertambah panjang menjadi 19 cm. Nah, kita namakan dengan L1. Jadi L1 ini adalah panjang pegas saat diberi beban 1,2 kg. Kemudian, berapakah panjang pegas tersebut jika diberi beban yang masanya kita namakan M2 sama dengan 1 kg. Nah, yang ditanyakan di sini adalah panjang pegas ketika pegas tersebut diberi beban 1 kg. Nah, kalau soal seperti ini, caranya dengan cara dibandingkan. Nah, tapi apa yang harus dibandingkannya? Mari kita coba selesaikan soal ini. Jawab, konstanta pegas dirumuskan K sama dengan F per delta L. K sama dengan F dibagi dengan delta L. Karena pada pegas itu digantungkan beban, berarti gayanya sama dengan berat beban tersebut. Nah, berat beban itu dirumuskan M kali G dibagi dengan delta L. Ingat, delta L ini adalah pertambahan panjang pegas. Kemudian kita rubah sekarang ini menjadi M sama dengan K kali delta L dibagi dengan G. Ini gampang, tinggal dikalikan silang saja. Nah, dalam soal di sini yang berubah adalah massa benda yang digantungkan pada beban, yang tentu berpengaruh terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, kalau melihat dari sini bahwa massa dari beban yang tergantung pada pegas ini berbanding lurus atau sebanding dengan pertambahan panjang pegas, atau dapat ditulis M berbanding lurus dengan delta L, atau kalau ditulis dalam bentuk matematika ditulis M sebanding dengan delta L. Maka kita tinggal membandingkan M1 berbanding dengan M2 sama dengan delta L1 berbanding delta L2. Karena tadi di sini M itu sebanding dengan delta L. Kemudian delta L1-nya itu sama dengan L1 dikurangi dengan L0. Ingat, delta L itu adalah pertambahan panjang. Jadi panjang akhir dikurangi dengan panjang mula. Kemudian delta L2 juga sama, panjang akhir L2 dikurangi dengan L0. Nah, sekarang ini tinggal memasukkan angkanya saja. M1-nya adalah 1,2 kg, M2-nya 1 kg, kemudian L1-nya panjang akhir pada saat pegas diberi beban 1,2 kg adalah 19, dan panjang mula-mulanya adalah 10
cm dibagi dengan L2. Nah, L2 ini adalah panjang pegas pada saat pegas digantungi beban 1 kg. Dikurangi L0 yang besarnya adalah 10. 1,2 dibagi 1 sama dengan 1,2. 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Untuk menyelesaikannya, ini tinggal dikalikan silang saja. Jadi L2 min 10 ini ke atas ke sini, kemudian 1,2 ini ke bawah. Jadi L2 dikurangi 10 sama dengan 9 dibagi dengan 1,2. 9 dibagi 1,2 sama dengan 7,5. Jadi L2 sama dengan 7,5. Nah, 10-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Jadi besarnya L2 sama dengan 17,5 cm. Jadi panjang pegas pada saat diberi beban 1 kg itu menjadi 17,5 cm. Soal nomor 4. Sebuah pegas digantungkan beban dengan massa 5 kg. Jika pegas tersebut bertambah 7 cm, maka energi potensial pegas tersebut adalah titik-titik. Sini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal diketahui, massa beban yang tergantung pada pegas besarnya 5 kg. Kemudian pegas tersebut meregang atau bertambah panjang sebesar 7 cm. Dirubah ke dalam meter, dibagi 100, 0,07 meter. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial pegas. Kita langsung jawab saja. Jawab, energi potensial itu dirumuskan setengah K kali delta L dikuadratkan. Nah, delta L atau pertambahan panjang pegasnya sudah diketahui, besarnya adalah 0,07 meter. Nah, sekarang kita cari dulu nilai K-nya. K-nya itu sama dengan F dibagi dengan delta L. Nah, F-nya ini adalah gaya tarik beban pada pegas yang besarnya sama dengan berat beban M kali G. Jadi K sama dengan M kali G dibagi dengan delta L. Nah, tinggal memasukkan aja nilainya. Masanya sama dengan 5 kg, kemudian G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan delta L-nya sama dengan 0,07. Tinggal mengalikan saja. 5 kali 10 sama dengan 50 dibagi 0,07. Satuannya Newton per meter. Ini K-nya dibuat seperti ini saja supaya nanti gampang untuk mencoret ketika dimasukkan ke rumus energi potensial pegas. Oke, K-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke rumus energi potensial pegas. EP sama dengan setengah K kali delta L dikuadratkan. Tinggal dimasukkan, K-nya sama dengan 50 dibagi dengan 0,07, delta L-nya 0,07 dikuadratkan. Nah, 0,07-nya ini dicoret, sehingga tinggal EP sama dengan setengah kali 50 kali 0,07. Setengah kali 50 sama dengan 25, 25 kali 0,07 sama dengan 1,75 Joule. Jadi, besarnya energi potensial pegas dalam soal ini adalah 1,75 Joule. Oke, video pembelajaran elastisitas bagian yang kedua selesai. Jangan lupa like dan share ke teman-teman siswa dan siswi semuanya. Dan jika ada materi-materi yang kurang dipahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.